2196 Communication Badge. Preferences. Daftar isi. Settings. Xia Ruofei tahu bahwa para biksu di Lingsu pasti lebih kaya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Qianfeng Tao ini benar-benar memiliki benda berharga seperti Ling Yanjing. Tentu saja, dia tahu bahwa ini seharusnya bukan keadaan normal Lingsu. Jika seseorang memiliki begitu banyak kristal roh, maka dia tidak perlu mencari peluang di reruntuhan Qingping kali ini, dan dia akan menjadi pembunuh bersembunyi di kegelapan, dengan perampokan dapat mengumpulkan kekayaan yang luar biasa. Setiap orang memiliki kesempatannya sendiri, tidak peduli bagaimana Taois Qianfeng mendapatkan 10 kristal Lingyan, sekarang lebih murah untuk Xia Ruofei. Xia Ruofei mulai mengatur hal-hal lain setelah dia memindahkan semua item terkait sumber daya budidaya, termasuk Ling Yanjing, ke ruang peta spiritual. Ada sekitar selusin slip giok yang mencatat informasi. Xia Ruofei hanya memeriksanya. Sebagian besar adalah latihan. Ada juga beberapa catatan informasi tentang tempat rahasia di Lingsu, termasuk peta dan sejenisnya. Informasi, Xia Ruofei tidak tahu apa-apa tentang Lingsu, dan tentu saja dia tidak bisa menilai apakah informasi di tempat ini berharga. Secara alami, dia tidak akan membuang waktu untuk materi dan latihan ini. Setelah tinjauan singkat, dia akan menyimpannya, dan dia akan mempelajarinya perlahan ketika dia punya waktu di masa depan. Di sabuk penyimpanan, ada sekitar 30 jimat, termasuk 2 karakter, Zen, dan 3 karakter, Geng. Kedua jenis jimat ini telah dialami secara pribadi oleh Xia Ruofei, dan Xia Ruofei belum pernah melihat jimat lain, tahu apa fungsinya. Karakter, kota, dan Geng harus lebih berharga. Taois Qianfeng menggunakan satu di pintu masuk reruntuhan, dan sebelum dia meninggal, dia masih memegang karakter, kota, di tangannya, jadi dia memasuki reruntuhan kali ini, seharusnya kedua jenis jimat itu masing-masing membawa 4 buah. Xia Ruofei juga menyingkirkan jimat dan menggabungkannya dengan 2 jimat yang baru saja dia dapatkan dari mayat Taois Ganfeng. Ini masih sangat praktis. Berbeda dengan metode formasi, Anda perlu menguasai pengetahuan formasi yang lebih maju. Jika tidak, bahkan jika Anda memiliki jimat formasi dan bendera formasi, Anda tidak akan dapat mengatur metode formasi. Hanya jimat perlu dipicu dengan vitalitas, dan itu akan efektif jika Anda membuangnya. Dalam proses menjelajahi reruntuhan, Xia Ruofei dapat menggunakannya. Dalam hal senjata sihir terbang Taois Qianfeng telah disingkirkan oleh Xia Ruofei, tidak termasuk 2 senjata ajaib yang dia pakai, jepit rambut dan jubah yang dia pakai. Ada 5 senjata ajaib di sabuk penyimpanannya, termasuk 2 pedang terbang, dan 1 pengocok pegangan, 1 set jarum emas dan mangkuk ungu emas. Ketika dia melihat Zijin Bowel, Xia Ruofei tidak bisa menahan perasaan sedikit lucu. Dalam kesannya, benda ini umumnya digunakan oleh para biksu, dan seorang pendeta Tao yang memegang mangkuk akan selalu memberinya perasaan yang tidak mencolok. Tentu saja, Xia Ruofei juga tahu bahwa selama senjata ajaib itu mudah digunakan dan cukup kuat, apalagi mangkuk, bahkan jika itu adalah tempolong, praktisi akan bergegas ke sana. Tidak mengherankan jika seorang Tao memegang mangkuk, sihir, materi. Senjata ajaib Fei Jian yang digunakan Xia Ruofei sekarang sangat berguna. Jika dia tidak tahu senjata ajaib lainnya, dia tidak dapat menggunakannya sesuka hati, jadi barang-barang ini disingkirkan terlebih dahulu. Sekarang ada lusinan botol giok yang tersisa di sabuk penyimpanan. Kekuatan mental Xia Ruofei tersapu, dan itu tidak seperti yang dia harapkan. Layar giok berisi semua jenis ramuan obat dan ramuan, termasuk untuk mengobati trauma dan memperbaiki lautan. Beberapa tanaman obat yang belum pernah dilihat Xia Ruofei, tetapi telah melihat catatan yang relevan di berbagai buku warisan, ada peningkatan dalam kultivasi. Yang paling mengejutkan Xia Ruofei adalah bahwa di sabuk penyimpanan Taois Ganfeng, ada sebotol penuh Qidan, dengan 30 atau 40 pil. Mengenai Qidan, Xia Ruofei hanya melihatnya di klasik, jadi dia tahu bahwa pil obat semacam ini sangat berharga. Efek Qidan juga sangat sederhana, tetapi sangat kuat, yaitu dengan cepat memulihkan vitalitas. Setelah minum pil Qi, vitalitas yang dikonsumsi dapat dengan cepat pulih. Yang paling penting adalah tidak seperti cairan esensi murni atau sumber budidaya lainnya, setelah meminumnya, perlu dibudidayakan dan diserap.
Qi dan hanya perlu diambil, dan kemudian vitalitas di dantian akan cepat pulih, bahkan dalam pertempuran, itu juga dapat diambil. Dengan cara ini, kultivator dengan Qi dan dapat memiliki lebih sedikit keraguan saat bertarung, dan mereka tidak perlu takut untuk menggunakan taktik dan keterampilan bertarung yang kuat karena mereka khawatir tentang konsumsi vitalitas. Untuk Xia Ruofei, meskipun vitalitasnya jauh lebih kuat daripada para biarawan dari tingkat yang sama, apapun bisa terjadi di reruntuhan dunia Kingping ini, dan bahaya apapun bisa datang. 30 atau 40 Qi dan ini, mungkin kapan itu akan menjadi kehidupan menyimpan obat mujarab. Xia Ruofei tahu bahwa para biksu di Lingsu pasti lebih kaya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Qian Feng Tao ini benar-benar memiliki benda berharga seperti Ling Yanjing. Tentu saja, dia tahu bahwa ini seharusnya bukan keadaan normal Lingsu. Jika seseorang memiliki begitu banyak kristal roh, maka dia tidak perlu mencari peluang di reruntuhan Kingping kali ini, dan dia akan menjadi pembunuh bersembunyi di kegelapan, dengan perampokan dapat mengumpulkan kekayaan yang luar biasa. Setiap orang memiliki kesempatannya sendiri, tidak peduli bagaimana Taois Qian Feng mendapatkan 10 kristal Lingyan, sekarang lebih murah untuk Xia Ruofei. Xia Ruofei mulai mengatur hal-hal lain setelah dia memindahkan semua item terkait sumber daya budidaya, termasuk Ling Yanjing, ke ruang peta spiritual. Ada sekitar selusin slip giok yang mencatat informasi. Xia Ruofei hanya memeriksanya. Sebagian besar adalah latihan. Ada juga beberapa catatan informasi tentang tempat rahasia di Lingsu, termasuk peta dan sejenisnya. Informasi, Xia Ruofei tidak tahu apa-apa tentang Lingsu, dan tentu saja dia tidak bisa menilai apakah informasi di tempat ini berharga. Secara alami, dia tidak akan membuang waktu untuk materi dan latihan ini. Setelah tinjauan singkat, dia akan menyimpannya, dan dia akan mempelajarinya perlahan ketika dia punya waktu di masa depan. Di sabuk penyimpanan, ada sekitar 30 jimat, termasuk 2 karakter, Zen, dan 3 karakter, Geng. Kedua jenis jimat ini telah dialami secara pribadi oleh Xia Ruofei, dan Xia Ruofei belum pernah melihat jimat lain, tahu apa fungsinya. Karakter, kota, dan Geng harus lebih berharga. Taois Qian Feng menggunakan satu di pintu masuk reruntuhan, dan sebelum dia meninggal, dia masih memegang karakter, kota, di tangannya, jadi dia memasuki reruntuhan kali ini, seharusnya kedua jenis jimat itu masing-masing membawa 4 buah. Xia Ruofei juga menyingkirkan jimat dan menggabungkannya dengan 2 jimat yang baru saja dia dapatkan dari mayat Taois Gan Feng. Ini masih sangat praktis. Berbeda dengan metode formasi, Anda perlu menguasai pengetahuan formasi yang lebih maju. Jika tidak, bahkan jika Anda memiliki jimat formasi dan bendera formasi, Anda tidak akan dapat mengatur metode formasi. Hanya jimat perlu dipicu dengan vitalitas, dan itu akan efektif jika Anda membuangnya. Dalam proses menjelajahi reruntuhan, Xia Ruofei dapat menggunakannya. Dalam hal senjata sihir terbang Taois Qian Feng telah disingkirkan oleh Xia Ruofei, tidak termasuk 2 senjata ajaib yang dia pakai, jepit rambut dan jubah yang dia pakai. Ada 5 senjata ajaib di sabuk penyimpanannya, termasuk 2 pedang terbang, dan 1 pengocok pegangan, 1 set jarum emas dan mangkuk ungu emas. Ketika dia melihat Zijin Bowel, Xia Ruofei tidak bisa menahan perasaan sedikit lucu. Dalam kesannya, benda ini umumnya digunakan oleh para biksu, dan seorang pendeta Tao yang memegang mangkuk akan selalu memberinya perasaan yang tidak mencolok. Tentu saja, Xia Ruofei juga tahu bahwa selama senjata ajaib itu mudah digunakan dan cukup kuat, apalagi mangkuk, bahkan jika itu adalah tempolong, praktisi akan bergegas ke sana. Tidak mengherankan jika seorang Tao memegang mangkuk, sihir, materi. Senjata ajaib Fei Jian yang digunakan Xia Ruofei sekarang sangat berguna. Jika dia tidak tahu senjata ajaib lainnya, dia tidak dapat menggunakannya sesuka hati, jadi barang-barang ini disingkirkan terlebih dahulu. Sekarang ada lusinan botol giok yang tersisa di sabuk penyimpanan. Kekuatan mental Xia Ruofei tersapu, dan itu tidak seperti yang dia harapkan. Layar giok berisi semua jenis ramuan obat dan ramuan, termasuk untuk mengobati trauma dan memperbaiki lautan beberapa tanaman obat yang belum pernah dilihat Xia Ruofei, tetapi telah melihat catatan yang relevan di berbagai buku warisan, ada peningkatan dalam kultivasi. Yang paling mengejutkan Xia Ruofei adalah bahwa di sabuk penyimpanan Taois Gan Feng,
ada sebotol penuh Qidan, dengan 30 atau 40 pil. Mengenai Qidan, Xia Ruofei hanya melihatnya di klasik, jadi dia tahu bahwa pil obat semacam ini sangat berharga. Efek Qidan juga sangat sederhana, tetapi sangat kuat, yaitu dengan cepat memulihkan vitalitas. Setelah minum pil Qi, vitalitas yang dikonsumsi dapat dengan cepat pulih. Yang paling penting adalah tidak seperti cairan esensi murni atau sumber budidaya lainnya, setelah meminumnya, perlu dibudidayakan dan diserap. Qidan hanya perlu diambil, dan kemudian vitalitas di dantian akan cepat pulih, bahkan dalam pertempuran, itu juga dapat diambil. Dengan cara ini, kultivator dengan Qidan dapat memiliki lebih sedikit keraguan saat bertarung, dan mereka tidak perlu takut untuk menggunakan taktik dan keterampilan bertarung yang kuat karena mereka khawatir tentang konsumsi vitalitas. Untuk Xia Ruofei, meskipun vitalitasnya jauh lebih kuat daripada para biarawan dari tingkat yang sama, apapun bisa terjadi di reruntuhan dunia Kingping ini, dan bahaya apapun bisa datang. 30 atau 40 Qidan ini, mungkin kapan itu akan menjadi kehidupan menyimpan obat mujarab. Xia Ruofei tahu bahwa para biksu di Lingsu pasti lebih kaya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Qian Feng Tao ini benar-benar memiliki benda berharga seperti Ling Yanjing. Tentu saja, dia tahu bahwa ini seharusnya bukan keadaan normal Lingsu. Jika seseorang memiliki begitu banyak kristal roh, maka dia tidak perlu mencari peluang di reruntuhan Kingping kali ini, dan dia akan menjadi pembunuh bersembunyi di kegelapan, dengan perampokan dapat mengumpulkan kekayaan yang luar biasa. Setiap orang memiliki kesempatannya sendiri, tidak peduli bagaimana Taois Qian Feng mendapatkan 10 kristal Lingyan, sekarang lebih murah untuk Xia Ruofei. Xia Ruofei mulai mengatur hal-hal lain setelah dia memindahkan semua item terkait sumber daya budidaya, termasuk Ling Yanjing, ke ruang peta spiritual. Ada sekitar selusin slip giok yang mencatat informasi. Xia Ruofei hanya memeriksanya. Sebagian besar adalah latihan. Ada juga beberapa catatan informasi tentang tempat rahasia di Lingsu, termasuk peta dan sejenisnya. Informasi, Xia Ruofei tidak tahu apa-apa tentang Lingsu, dan tentu saja dia tidak bisa menilai apakah informasi di tempat ini berharga. Secara alami, dia tidak akan membuang waktu untuk materi dan latihan ini. Setelah tinjauan singkat, dia akan menyimpannya, dan dia akan mempelajarinya perlahan ketika dia punya waktu di masa depan. Di sabuk penyimpanan, ada sekitar 30 jimat, termasuk 2 karakter, Zen, dan 3 karakter, Geng. Kedua jenis jimat ini telah dialami secara pribadi oleh Xia Ruofei, dan Xia Ruofei belum pernah melihat jimat lain, tahu apa fungsinya. Karakter, kota, dan Geng, harus lebih berharga. Taois Qian Feng menggunakan satu di pintu masuk reruntuhan, dan sebelum dia meninggal, dia masih memegang karakter, kota, di tangannya, jadi dia memasuki reruntuhan kali ini, seharusnya kedua jenis jimat itu masing-masing membawa 4 buah. Xia Ruofei juga menyingkirkan jimat dan menggabungkannya dengan 2 jimat yang baru saja dia dapatkan dari mayat Taois Gan Feng. Ini masih sangat praktis. Berbeda dengan metode formasi, Anda perlu menguasai pengetahuan formasi yang lebih maju. Jika tidak, bahkan jika Anda memiliki jimat formasi dan bendera formasi, Anda tidak akan dapat mengatur metode formasi. Hanya jimat perlu dipicu dengan vitalitas, dan itu akan efektif jika Anda membuangnya. Dalam proses menjelajahi reruntuhan, Xia Ruofei dapat menggunakannya. Dalam hal senjata sihir terbang Taois Qian Feng telah disingkirkan oleh Xia Ruofei, tidak termasuk 2 senjata ajaib yang dia pakai, jepit rambut dan jubah yang dia pakai. Ada 5 senjata ajaib di sabuk penyimpanannya, termasuk 2 pedang terbang, dan 1 pengocok pegangan, 1 set jarum emas dan mangkuk ungu emas. Ketika dia melihat Zijin Bowel, Xia Ruofei tidak bisa menahan perasaan sedikit lucu. Dalam kesannya, benda ini umumnya digunakan oleh para biksu, dan seorang pendeta Tao yang memegang mangkuk akan selalu memberinya perasaan yang tidak mencolok. Tentu saja, Xia Ruofei juga tahu bahwa selama senjata ajaib itu mudah digunakan dan cukup kuat, apalagi mangkuk, bahkan jika itu adalah tempolong, praktisi akan bergegas ke sana. Tidak mengherankan jika seorang Tao memegang mangkuk, sihir, materi. Senjata ajaib Fei Jian yang digunakan Xia Ruofei sekarang sangat berguna. Jika dia tidak tahu senjata ajaib lainnya, dia tidak dapat menggunakannya sesuka hati, jadi barang-barang ini disingkirkan terlebih dahulu.
Sekarang ada lusinan botol giok yang tersisa di sabuk penyimpanan. Kekuatan mental Xia Ruofei tersapu, dan itu tidak seperti yang dia harapkan. Layar giok berisi semua jenis ramuan obat dan ramuan, termasuk untuk mengobati trauma dan memperbaiki lautan beberapa tanaman obat yang belum pernah dilihat Xia Ruofei, tetapi telah melihat catatan yang relevan di berbagai buku warisan, ada peningkatan dalam kultivasi. Yang paling mengejutkan Xia Ruofei adalah bahwa di sabuk penyimpanan Taois Ganfeng, ada sebotol penuh Qidan, dengan 30 atau 40 pil. Mengenai Qidan, Xia Ruofei hanya melihatnya di klasik, jadi dia tahu bahwa pil obat semacam ini sangat berharga. Efek Qidan juga sangat sederhana, tetapi sangat kuat, yaitu dengan cepat memulihkan vitalitas. Setelah minum pil Qi, vitalitas yang dikonsumsi dapat dengan cepat pulih, yang paling penting adalah tidak seperti cairan esensi murni atau sumber budidaya lainnya, setelah meminumnya, perlu dibudidayakan dan diserap. Qidan hanya perlu diambil, dan kemudian vitalitas di dantian akan cepat pulih, bahkan dalam pertempuran, itu juga dapat diambil. Dengan cara ini, kultivator dengan Qidan dapat memiliki lebih sedikit keraguan saat bertarung, dan mereka tidak perlu takut untuk menggunakan taktik dan keterampilan bertarung yang kuat karena mereka khawatir tentang konsumsi vitalitas. Untuk Xia Ruofei, meskipun vitalitasnya jauh lebih kuat daripada para biarawan dari tingkat yang sama, apapun bisa terjadi di reruntuhan dunia Kingping ini, dan bahaya apapun bisa datang. 30 atau 40 Qidan ini, mungkin kapan itu akan menjadi kehidupan menyimpan obat mujarab meskipun Xia Ruofei melakukan kontak dengan manik-manik pesan untuk pertama kalinya, dia sudah mengetahui prinsip manik-manik pesan sebelumnya. Selain itu, tingkat kekuatan mentalnya sangat tinggi, selama penyamaran kekuatan mental berhasil, tidak ada kesulitan dalam menggunakannya. Setelah kekuatan mentalnya yang tersamar menembus ke dalam manik-manik komunikasi, dia segera memperoleh informasi yang dia inginkan. Pertama-tama, manik-manik komunikasi ini tidak boleh digunakan secara umum oleh Taois Qianfeng, karena selain fluktuasi kekuatan mental Taois Ganfeng sendiri, hanya ada 4 fluktuasi kekuatan mental dalam manik-manik komunikasi, yang setara dengan hanya 4 di buku alamat kontak. Jelas, Taois Ganfeng seharusnya membawa manik komunikasi kosong ke reruntuhan dunia Kingping, dan kemudian bersiap untuk bersekongkol untuk menyergap Xia Ruofei di pintu masuk reruntuhan, dan kemudian menambahkan manik-manik komunikasi masing-masing satu sama lain. Ini juga sesuai dengan situasi sebelumnya, bahwa Xia Ruofei dikepung oleh 5 orang di pintu masuk reruntuhan. Selain itu, cara mereka menambahkan fluktuasi kekuatan mental tidak memilih mode biasa, tetapi menyimpan fluktuasi kekuatan mental masing-masing di area kecil yang sama di dalam manik-manik komunikasi. Dengan cara ini, salah satu dari 5 orang mengirim pesan, dan yang lainnya 4 setiap orang dapat menerimanya secara bersamaan. Artinya, model ini bukan komunikasi satu ke satu, tetapi setara dengan membangun grup obrolan. Situasi ini semakin menegaskan penilaian Xia Ruofei bahwa mereka berlima akan bergabung sementara untuk menyergapnya, dan mungkin juga mendiskusikan lebih banyak kerjasama di reruntuhan Kingpingji, jadi mereka memulai grup obrolan. Ini sejalan dengan praktik umum di dunia sekuler. Misalnya, ketika sebuah proyek diluncurkan, orang-orang yang berpartisipasi dalam proyek membentuk grup sementara untuk memfasilitasi komunikasi, atau beberapa orang bertemu untuk bepergian, dan kemudian membuat grup untuk sementara. Selain grup obrolan ini, tidak ada fluktuasi kekuatan mental lain dalam manik komunikasi ini. Xia Ruofei tidak menemukan manik-manik komunikasi lain di harta penyimpanan Taois Ganfeng, jadi manik-manik komunikasi yang sering dia gunakan tidak boleh dibawa ke reruntuhan dunia Kingping, atau mereka harus ditinggalkan di kediamannya, atau harus diserahkan keluar, para pendahulu Dao yang kuat menyimpannya. Bagaimanapun, semua orang akan menyimpan beberapa informasi dalam manik-manik komunikasi, dan bahkan beberapa rahasia. Diperkirakan Taois Qianfeng tidak ingin jatuh di reruntuhan. Informasi ini dilihat oleh orang lain, meskipun tidak ada yang ingin jatuh dengan mudah, dan simulasi fluktuasi kekuatan mental orang lain untuk memata-matai informasi dari manik-manik komunikasi tidak begitu mudah dilakukan, tetapi selalu benar untuk berhati-hati. Selanjutnya, yang harus dilakukan Xia Ruofei adalah memeriksa catatan obrolan di grup ini, dan mencoba menemukan beberapa informasi yang berguna.
Lebih baik bisa melakukan gelombang besar lagi. Meskipun Xia Ruofei melakukan kontak dengan manik-manik pesan untuk pertama kalinya, dia sudah mengetahui prinsip manik-manik pesan sebelumnya. Selain itu, tingkat kekuatan mentalnya sangat tinggi. Selama penyamaran kekuatan mental berhasil, tidak ada kesulitan dalam menggunakannya. Setelah kekuatan mentalnya yang tersamar menembus ke dalam manik-manik komunikasi, dia segera memperoleh informasi yang dia inginkan. Pertama-tama, manik-manik komunikasi ini tidak boleh digunakan secara umum oleh Taoist Qianfeng, karena selain fluktuasi kekuatan mental Taoist Ganfeng sendiri, hanya ada 4 fluktuasi kekuatan mental dalam manik-manik komunikasi, yang setara dengan hanya 4 di buku alamat kontak. Jelas, Taoist Ganfeng seharusnya membawa manik komunikasi kosong ke reruntuhan dunia Qingping, dan kemudian bersiap untuk bersekongkol untuk menyergap Xia Ruofei di pintu masuk reruntuhan, dan kemudian menambahkan manik-manik komunikasi masing-masing satu sama lain. Ini juga sesuai dengan situasi sebelumnya, bahwa Xia Ruofei dikepung oleh 5 orang di pintu masuk reruntuhan. Selain itu, cara mereka menambahkan fluktuasi kekuatan mental tidak memilih mode biasa, tetapi menyimpan fluktuasi kekuatan mental masing-masing di area kecil yang sama di dalam manik-manik komunikasi. Dengan cara ini, salah satu dari 5 orang mengirim pesan, dan yang lainnya 4 setiap orang dapat menerimanya secara bersamaan. Artinya, model ini bukan komunikasi satu ke satu, tetapi setara dengan membangun grup obrolan. Situasi ini semakin menegaskan penilaian Xia Ruofei bahwa mereka berlima akan bergabung sementara untuk menyergapnya, dan mungkin juga mendiskusikan lebih banyak kerjasama di reruntuhan Qingpingji, jadi mereka memulai grup obrolan. Ini sejalan dengan praktik umum di dunia sekuler. Misalnya, ketika sebuah proyek diluncurkan, orang-orang yang berpartisipasi dalam proyek membentuk grup sementara untuk memfasilitasi komunikasi, atau beberapa orang bertemu untuk bepergian, dan kemudian membuat grup untuk sementara. Selain grup obrolan ini, tidak ada fluktuasi kekuatan mental lain dalam manik komunikasi ini. Xia Ruofei tidak menemukan manik-manik komunikasi lain di harta penyimpanan Taoist Ganfeng, jadi manik-manik komunikasi yang sering dia gunakan tidak boleh dibawa ke reruntuhan dunia Qingping, atau mereka harus ditinggalkan di kediamannya, atau harus diserahkan keluar, para pendahulu Dao yang kuat menyimpannya. Bagaimanapun, semua orang akan menyimpan beberapa informasi dalam manik-manik komunikasi, dan bahkan beberapa rahasia. Diperkirakan Taoist Qianfeng tidak ingin jatuh di reruntuhan. Informasi ini dilihat oleh orang lain, meskipun tidak ada yang ingin jatuh dengan mudah, dan simulasi fluktuasi kekuatan mental orang lain untuk memata-matai informasi dari manik-manik komunikasi tidak begitu mudah dilakukan, tetapi selalu benar untuk berhati-hati. Selanjutnya, yang harus dilakukan Xia Ruofei adalah memeriksa catatan obrolan di grup ini, dan mencoba menemukan beberapa informasi yang berguna. Lebih baik bisa melakukan gelombang besar lagi. Meskipun Xia Ruofei melakukan kontak dengan manik-manik pesan untuk pertama kalinya, dia sudah mengetahui prinsip manik-manik pesan sebelumnya. Selain itu, tingkat kekuatan mentalnya sangat tinggi. Selama penyamaran kekuatan mental berhasil, tidak ada kesulitan dalam menggunakannya. Setelah kekuatan mentalnya yang tersamar menembus ke dalam manik-manik komunikasi, dia segera memperoleh informasi yang dia inginkan. Pertama-tama, manik-manik komunikasi ini tidak boleh digunakan secara umum oleh Taoist Qianfeng, karena selain fluktuasi kekuatan mental Taoist Ganfeng sendiri, hanya ada 4 fluktuasi kekuatan mental dalam manik-manik komunikasi, yang setara dengan hanya 4 di buku alamat kontak. Jelas, Taoist Ganfeng seharusnya membawa manik komunikasi kosong ke reruntuhan dunia Qingping, dan kemudian bersiap untuk bersekongkol untuk menyergap Xia Ruofei di pintu masuk reruntuhan, dan kemudian menambahkan manik-manik komunikasi masing-masing satu sama lain. Ini juga sesuai dengan situasi sebelumnya, bahwa Xia Ruofei dikepung oleh 5 orang di pintu masuk reruntuhan. Selain itu, cara mereka menambahkan fluktuasi kekuatan mental tidak memilih mode biasa, tetapi menyimpan fluktuasi kekuatan mental masing-masing di area kecil yang sama di dalam manik-manik komunikasi. Dengan cara ini, salah satu dari 5 orang mengirim pesan, dan yang lainnya 4 setiap orang dapat menerimanya secara bersamaan. Artinya, model ini bukan komunikasi satu ke satu, tetapi setara dengan membangun grup obrolan.
Situasi ini semakin menegaskan penilaian Xiao Fei bahwa mereka berlima akan bergabung sementara untuk menyergapnya, dan mungkin juga mendiskusikan lebih banyak kerjasama di reruntuhan King Pingji, jadi mereka memulai grup obrolan. Ini sejalan dengan praktik umum di dunia sekuler. Misalnya, ketika sebuah proyek diluncurkan, orang-orang yang berpartisipasi dalam proyek membentuk grup sementara untuk memfasilitasi komunikasi, atau beberapa orang bertemu untuk bepergian, dan kemudian membuat grup untuk sementara. Selain grup obrolan ini, tidak ada fluktuasi kekuatan mental lain dalam manik komunikasi ini. Xiao Fei tidak menemukan manik-manik komunikasi lain di harta penyimpanan Taois Ganfeng, jadi manik-manik komunikasi yang sering dia gunakan tidak boleh dibawa ke reruntuhan dunia Qingping, atau mereka harus ditinggalkan di kediamannya, atau harus diserahkan keluar, para pendahulu Dao yang kuat menyimpannya. Bagaimanapun, semua orang akan menyimpan beberapa informasi dalam manik-manik komunikasi, dan bahkan beberapa rahasia. Diperkirakan Taois Qianfeng tidak ingin jatuh di reruntuhan. Informasi ini dilihat oleh orang lain, meskipun tidak ada yang ingin jatuh dengan mudah, dan simulasi fluktuasi kekuatan mental orang lain untuk memata-matai informasi dari manik-manik komunikasi tidak begitu mudah dilakukan, tetapi selalu benar untuk berhati-hati. Selanjutnya, yang harus dilakukan Xiao Fei adalah memeriksa catatan obrolan di grup ini, dan mencoba menemukan beberapa informasi yang berguna. Lebih baik bisa melakukan gelombang besar lagi. Meskipun Xiao Fei melakukan kontak dengan manik-manik pesan untuk pertama kalinya, dia sudah mengetahui prinsip manik-manik pesan sebelumnya. Selain itu, tingkat kekuatan mentalnya sangat tinggi, selama penyamaran kekuatan mental berhasil, tidak ada kesulitan dalam menggunakannya. Setelah kekuatan mentalnya yang tersamar menembus ke dalam manik-manik komunikasi, dia segera memperoleh informasi yang dia inginkan. Pertama-tama, manik-manik komunikasi ini tidak boleh digunakan secara umum oleh Taois Qianfeng, karena selain fluktuasi kekuatan mental Taois Ganfeng sendiri, hanya ada 4 fluktuasi kekuatan mental dalam manik-manik komunikasi, yang setara dengan hanya 4 di buku alamat kontak. Jelas, Taois Ganfeng seharusnya membawa manik komunikasi kosong ke reruntuhan dunia Qingping, dan kemudian bersiap untuk bersekongkol untuk menyergap Xiao Fei di pintu masuk reruntuhan, dan kemudian menambahkan manik-manik komunikasi masing-masing satu sama lain. Ini juga sesuai dengan situasi sebelumnya, bahwa Xiao Fei dikepung oleh 5 orang di pintu masuk reruntuhan. Selain itu, cara mereka menambahkan fluktuasi kekuatan mental tidak memilih mode biasa, tetapi menyimpan fluktuasi kekuatan mental masing-masing di area kecil yang sama di dalam manik-manik komunikasi. Dengan cara ini, salah satu dari 5 orang mengirim pesan, dan yang lainnya 4 setiap orang dapat menerimanya secara bersamaan. Artinya, model ini bukan komunikasi satu ke satu, tetapi setara dengan membangun grup obrolan. Situasi ini semakin menegaskan penilaian Xiao Fei bahwa mereka berlima akan bergabung sementara untuk menyergapnya, dan mungkin juga mendiskusikan lebih banyak kerjasama di reruntuhan King Pingji, jadi mereka memulai grup obrolan. Ini sejalan dengan praktik umum di dunia sekuler. Misalnya, ketika sebuah proyek diluncurkan, orang-orang yang berpartisipasi dalam proyek membentuk grup sementara untuk memfasilitasi komunikasi, atau beberapa orang bertemu untuk bepergian, dan kemudian membuat grup untuk sementara. Selain grup obrolan ini, tidak ada fluktuasi kekuatan mental lain dalam manik komunikasi ini. Xiao Fei tidak menemukan manik-manik komunikasi lain di harta penyimpanan Taois Ganfeng, jadi manik-manik komunikasi yang sering dia gunakan tidak boleh dibawa ke reruntuhan dunia Qingping, atau mereka harus ditinggalkan di kediamannya, atau harus diserahkan keluar, para pendahulu Dao yang kuat menyimpannya. Bagaimanapun, semua orang akan menyimpan beberapa informasi dalam manik-manik komunikasi, dan bahkan beberapa rahasia. Diperkirakan Taois Qianfeng tidak ingin jatuh di reruntuhan. Informasi ini dilihat oleh orang lain, meskipun tidak ada yang ingin jatuh dengan mudah, dan simulasi fluktuasi kekuatan mental orang lain untuk memata-matai informasi dari manik-manik komunikasi tidak begitu mudah dilakukan, tetapi selalu benar untuk berhati-hati. Selanjutnya, yang harus dilakukan Xiao Fei adalah memeriksa catatan obrolan di grup ini, dan mencoba menemukan beberapa informasi yang berguna. Lebih baik bisa melakukan gelombang besar lagi.
Meskipun Xia Ruofei melakukan kontak dengan manik-manik pesan untuk pertama kalinya, dia sudah mengetahui prinsip manik-manik pesan sebelumnya. Selain itu, tingkat kekuatan mentalnya sangat tinggi. Selama penyamaran kekuatan mental berhasil, tidak ada kesulitan dalam menggunakannya. Setelah kekuatan mentalnya yang tersamar menembus ke dalam manik-manik komunikasi, dia segera memperoleh informasi yang dia inginkan. Pertama-tama, manik-manik komunikasi ini tidak boleh digunakan secara umum oleh Taoist Qianfeng, karena selain fluktuasi kekuatan mental Taoist Ganfeng sendiri, hanya ada 4 fluktuasi kekuatan mental dalam manik-manik komunikasi, yang setara dengan hanya 4 di buku alamat kontak. Jelas, Taoist Ganfeng seharusnya membawa manik komunikasi kosong ke reruntuhan dunia Qingping, dan kemudian bersiap untuk bersekongkol untuk menyergap Xia Ruofei di pintu masuk reruntuhan, dan kemudian menambahkan manik-manik komunikasi masing-masing satu sama lain. Ini juga sesuai dengan situasi sebelumnya, bahwa Xia Ruofei dikepung oleh 5 orang di pintu masuk reruntuhan. Selain itu, cara mereka menambahkan fluktuasi kekuatan mental tidak memilih mode biasa, tetapi menyimpan fluktuasi kekuatan mental masing-masing di area kecil yang sama di dalam manik-manik komunikasi. Dengan cara ini, salah satu dari 5 orang mengirim pesan, dan yang lainnya 4 setiap orang dapat menerimanya secara bersamaan. Artinya, model ini bukan komunikasi satu ke satu, tetapi setara dengan membangun grup obrolan. Situasi ini semakin menegaskan penilaian Xia Ruofei bahwa mereka berlima akan bergabung sementara untuk menyergapnya, dan mungkin juga mendiskusikan lebih banyak kerjasama di reruntuhan Qingpingji, jadi mereka memulai grup obrolan. Ini sejalan dengan praktik umum di dunia sekuler. Misalnya, ketika sebuah proyek diluncurkan, orang-orang yang berpartisipasi dalam proyek membentuk grup sementara untuk memfasilitasi komunikasi, atau beberapa orang bertemu untuk bepergian, dan kemudian membuat grup untuk sementara. Selain grup obrolan ini, tidak ada fluktuasi kekuatan mental lain dalam manik komunikasi ini. Xia Ruofei tidak menemukan manik-manik komunikasi lain di harta penyimpanan Taoist Ganfeng, jadi manik-manik komunikasi yang sering dia gunakan tidak boleh dibawa ke reruntuhan dunia Qingping, atau mereka harus ditinggalkan di kediamannya, atau harus diserahkan keluar, para pendahulu Dao yang kuat menyimpannya. Bagaimanapun, semua orang akan menyimpan beberapa informasi dalam manik-manik komunikasi, dan bahkan beberapa rahasia. Diperkirakan Taoist Qianfeng tidak ingin jatuh di reruntuhan. Informasi ini dilihat oleh orang lain, meskipun tidak ada yang ingin jatuh dengan mudah, dan simulasi fluktuasi kekuatan mental orang lain untuk memata-matai informasi dari manik-manik komunikasi tidak begitu mudah dilakukan, tetapi selalu benar untuk berhati-hati. Selanjutnya, yang harus dilakukan Xia Ruofei adalah memeriksa catatan obrolan di grup ini, dan mencoba menemukan beberapa informasi yang berguna. Lebih baik bisa melakukan gelombang besar lagi apel terbang obsidian melayang di bawah Long Yabai. Pada saat ini, penglihatan Xia Ruofei sepenuhnya terhalang oleh pohon besar, dan ketinggian pohon tidak dapat diperkirakan, karena puncaknya tidak terlihat sama sekali. Seluruh pohon seperti payung besar, menutupi daerah sekitarnya selama beberapa kilometer. Batang Long Yabai bahkan lebih tebal, melihatnya dari sudut pandang Xia Ruofei, sulit baginya untuk melihat lengkungan pohon, itu seperti dinding yang menghalanginya. Ketika melihatnya dari kejauhan, Xia Ruofei secara kasar memperkirakan bahwa diameter pohon ini mungkin mencapai 1000 meter. Xia Ruofei mencobanya dan menemukan bahwa dalam beberapa kilometer dari Long Yabai, penyelidikan kekuatan mental memang tidak berguna. Ada pohon besar di depannya, tetapi jika Anda menggunakan kekuatan mental untuk memindai, tidak ada apa-apa di sini. Itu bukan apa-apa dalam arti sebenarnya, dan bahkan rumput hijau di tanah, bunga liar yang tidak dikenal, dan bahkan tanah di bawah tidak dapat dirasakan dengan kekuatan mental. Jika bukan karena mata telanjang untuk melihat semua ini, dan hanya untuk menyelidiki dengan kekuatan mental, tempat ini akan menjadi ketiadaan mutlak. Xia Ruofei melompat dari kapal terbang, pertama-tama mengatur bendera susunan waktu, lalu memasuki susunan waktu, dan mengeluarkan 20 atau lebih jarum spiritual yang tersisa. Dia mencoba menggunakan jarum kekuatan spiritual dalam jangkauan yang diselimuti oleh pohon cemara gigi naga. Kontrol tidak ada masalah sama sekali, hanya menghalangi deteksi kekuatan spiritual, tetapi tidak mempengaruhi penerapan kekuatan spiritual.
Tapi Xia Ruofei sedikit mengernyit. Dia berpikir bahwa jika dia benar-benar menipu Guo Meng dan mereka berdua untuk berada di sini, sepertinya jarum spiritualnya tidak akan mampu memberikan efek yang diinginkan. Alasannya sangat sederhana. Tidak mungkin untuk melakukannya, secara akurat menemukan lautan kesadaran pihak lain melalui kekuatan mental. Bahkan jika mata telanjang dapat melihat pihak lain, itu sebenarnya tidak seakurat deteksi kekuatan mental. Lautan kesadaran berada di antara kenyataan dan fantasi. Tentu saja, Xia Ruofei ingin menggunakan wilayah Longyabai untuk menyergap Guo Meng dan keduanya, dan dia sudah lama memikirkan kemungkinan ini. Oleh karena itu, jarum kekuatan spiritual hanyalah rencana cadangan, atau alat bantu. Kali ini, dia ingin mencoba bom vitalitas lebih banyak lagi. Kondisi di sini unik, dia bisa menyembunyikan bom vitalitas di bawah tanah. Guo Meng dan teman-temannya pasti tidak akan bisa mendeteksinya dengan kekuatan mental. Dalam bom vitalitas, ada jejak kekuatan mental yang ditinggalkan oleh Xia Ruofei sendiri. Selama dia mengingat lokasi terkubur, dia masih bisa meledakkannya dengan kekuatan mental secara akurat. Sangat mungkin untuk memukul lawan dengan kejutan. Dan Xia Ruofei sangat percaya diri dengan kekuatan bom vitalitas. Ini juga merupakan rencana pertama yang dipikirkan Xia Ruofei setelah menemukan Longyabai. Xia Ruofei mencoba mengubur bom vitalitas tidak jauh, dan kemudian dia kembali ke susunan waktu dan melepaskan kekuatan mentalnya untuk meluas ke arah tadi. Segala sesuatu di sini memang kehampaan di bawah penyelidikan kekuatan spiritual. Namun, tanda kekuatan mental yang dia tinggalkan di bom vitalitas benar-benar sama dengan kekuatan mentalnya, jadi dia masih dengan mudah merasakan jejak tanda kekuatan mental ini. Perasaan semacam ini sangat aneh, dia masih tidak dapat mendeteksi keberadaan bom vitalitas, tetapi dia dapat merasakan jejak kekuatan spiritualnya sendiri, seolah-olah kekuatan spiritual yang lemah mengambang di kehampang. Xia Ruofei merasa sedikit longgar di hatinya, dan menjawab, "Oke. Selama Guo Meng dan yang lainnya tidak menyembunyikannya, seharusnya tidak ada masalah dengan kita bertiga mengepung seorang kultivator Senzu. Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik kali ini. Tapi Qian Feng, jangan ingkar janjimu tentang pembagian jarahan." Guo Meng menjawab dengan cepat. Xia Ruofei tersenyum, berkomunikasi secara mental dengan manik-manik komunikasi, dan mengirim pesan ke obrolan grup. "Ini yang ingin aku katakan, bagaimanapun juga, kalian berdua, dan aku sendirian dan tak berdaya." Fluktuasi kekuatan mental Guo Meng secara akurat menunjukkan ekspresi menyeringainya. Tentu saja, kata-kata Xia Ruofei tidak menimbulkan kecurigaan mereka, karena Taois Qian Feng adalah karakter yang sangat berhati-hati, tetapi Guo Meng benar-benar tahu bahwa bahkan jika dia bergabung dengan Lou Jiajia, akan sulit baginya untuk bergandengan tangan dalam waktu singkat, waktu masih banyak cara untuk membunuh Taois Gan Feng. Xia Ruofei tidak membalas pesan manik-manik komunikasi, dan Guo Meng dan teman-temannya tidak mengatakan apa-apa. Jika Guo Meng tidak melakukan kesalahan, mereka seharusnya sudah dalam perjalanan ke Longyabai sekarang. Xia Ruofei duduk tegak di formasi tersembunyi, dan lebih dari 300 bom vitalitas diam-diam terkubur di bawah rumput. Memori super memungkinkan Xia Ruofei untuk secara akurat mengingat posisi setiap bom vitalitas, sehingga bahkan kekuatan mental tidak dapat diperiksa. Dia bisa juga secara akurat menemukan jejak spiritual yang dia tinggalkan di bom vitalitas dan meledakkannya dengan mudah. Dengan bantuan formasi tersembunyi, deteksi kekuatan mental sepenuhnya diblokir di sini, dan Xia Ruofei juga dengan sengaja menahan napas. Dapat dikatakan bahwa kemungkinan Guo Meng dan Xia Ruofei menemukan Xia Ruofei sangat rendah. Dia duduk bersila di tengah formasi tersembunyi, dan kekuatan mentalnya terpancar keluar. Meskipun kekuatan roh tidak dapat mendeteksi apapun dalam jangkauan yang dicakup oleh Longyabai, itu tidak menghalangi perpanjangan roh, sehingga roh Xia Ruofei masih dapat berkembang hingga jarak sekitar 500 km, tetapi di Longyabai ada cacat yang jelas di sini, dan tidak ada yang bisa dideteksi sama sekali. Xia Ruofei menunggu dengan sabar, dan memeriksa rencananya berulang kali di benaknya untuk memastikan tidak ada yang salah. Waktu berlalu dari menit ke menit, dan akhirnya, dua sosok yang bergerak cepat muncul dalam lingkup eksplorasi spiritual Xia Ruofei. Kedua sosok ini terbang dari tenggara Longyabai. Mata Xia Ruofei tiba-tiba terbuka, dia tahu bahwa sebagian besar dari keduanya adalah Guo Meng dan teman-temannya.
Mereka datang lebih cepat dari yang mereka duga. Xia Ruofei berdiri tanpa ragu-ragu, mengulurkan tangannya, dan mengambil kembali semua jimat yang menyembunyikan formasi. Setelah melepaskan formasi, Xia Ruofei segera terbang ke arah barat laut, dan pada saat yang sama ia melepaskan dua fluktuasi kekuatan mental, salah satunya adalah miliknya, dan yang lainnya secara alami merupakan simulasi dari Taoist Ganfeng. Selain itu, Xia Ruofei tidak hanya tidak menyembunyikan napasnya, tetapi bahkan dengan sengaja membuat napasnya sedikit kacau, dan kekuatan mentalnya berfluktuasi dengan sangat keras. Kemudian, dia memasukkan pesan di manik komunikasi, Guo Meng, aku sudah bertarung melawannya. Kalian cepatlah. Guo Meng dan Lou Jiajia, yang sedang dalam perjalanan, segera menerima pesan dari Xia Ruofei. Keduanya saling memandang dan semakin mempercepat penerbangan mereka. Guo Meng juga menjawab melalui manik-manik pesan, Qian Feng, kamu harus menjeratnya. Kami hampir sampai. Lou Jiajia juga sedikit mengernyit dan mengirim pesan, di mana tepatnya kamu? Kami belum menemukan apapun. Ketika Xia Ruofei melihat pesan ini, dia tahu bahwa alam spiritual kedua orang ini harus lebih rendah darinya, sehingga jangkauan deteksi akan lebih kecil, jika tidak, pada saat ini, mereka setidaknya bisa merasakan keberadaan Long Yabai. Hati Xia Ruofei sedikit lebih santai, dan dia menjawab, aku baru saja menyusulnya di dekat Long Yabai, menyia-nyiakan 3 karakter kecepatanku. Sekarang kita lebih dari 10 mil barat laut Long Yabai, cepatlah. Jika tidak, jangan salahkan saya karena membiarkan kultivator Tiongkok pergi. Mengerti, cobalah untuk menjeratnya dan menunggu kita. Guo Meng menjawab dengan penuh semangat. Jelas, Obsidian Flying Boat masih cukup menarik bagi mereka. Di bawah penyelidikan kekuatan mental Xia Ruofei, keberadaan keduanya hampir tidak terlihat, dan Xia Ruofei merasakan bahwa kecepatan mereka memang meningkat. Saya tidak tahu apakah mereka tidak menggunakan semua kekuatan mereka sebelumnya, atau apakah mereka sekarang menggunakan alat bantu yang mirip dengan karakter kecepatan untuk lebih meningkatkan kecepatan. Xia Ruofei masih berpura-pura menjadi mesin Qi, selalu memperhatikan posisi Guo Meng dan yang lainnya. Kita masih 6 atau 700 mil jauhnya dari Long Yabai. Guo Meng tiba-tiba mengirim pesan, kamu harus menjeratnya. Tidak peduli berapa biayanya. Saudara Ganfeng, selama kita bisa membunuh kultivator Senzu, kita bisa menebusnya, untuk itu setelahnya. Sumber daya anak-anak. Tentu saja, premisnya adalah kamu menepati janjimu dan menyerahkan senjata ajaib terbang kepada kami. Xia Ruofei melihat pesan ini dan tahu bahwa mereka seharusnya baru saja merasakan lokasi Long Yabai, jadi mereka juga memiliki pemahaman umum tentang cakupan deteksi kekuatan mental keduanya, yang pada dasarnya sekitar 350 km. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan tubuh Taoist Ganfeng dari ruang peta spiritual, dan menjawab melalui manik-manik komunikasi, saya mengerti, sesegera mungkin. Segera lokasi Xia Ruofei akan memasuki jangkauan deteksi Guo Meng dan keduanya, jadi dia tidak berani bersantai, dan dia harus melakukan serangkaian permainan penuh. Maya Tao Ganfeng secara alami adalah penyangga terbaik untuk akting Xia Ruofei terbang menuju Guo Meng dan mereka berdua dengan cepat. Keduanya terluka parah dalam ledakan terus-menerus. Xia Ruofei datang ke sini untuk mengumpulkan buah kemenangan. Pada saat yang sama, itu juga untuk mencegah keduanya dari memiliki kartu truf. Jangan memasak bebek di akhir, untuk terbang. Guo Meng dan Lou Jiajia dikejutkan oleh ledakan vitalitas yang konstan, dan kepala mereka berdengung, dan mereka terluka di banyak tempat. Wajah keduanya pucat, dan hati mereka tenggelam ke dasar. Mereka mencoba menerobos ke berbagai arah, tetapi vitalitas terkompresi sialan itu tampaknya ada di mana-mana. Tidak peduli ke arah mana mereka terbang, mereka disambut oleh ledakan hebat. Biksu biasa sudah sekarat dalam 1 atau 2 ledakan. Mereka juga dianggap sebagai elit lingsu. Ada banyak cara untuk menyelamatkan hidup mereka, tetapi mereka tidak bisa bertahan lama. Mata Guo Meng menunjukkan ekspresi tekad. Dan dia berteriak, Jia, tunggu. Kamu harus bertahan. Kemudian, dia menggertakkan giginya dan mengeluarkan kertas jimat kuning pucat dari senjata sihir penyimpanan, lalu dia mengangkat telapak tangannya dan menamparnya dengan keras di dadanya. Lou Jiajia menyaksikan adegan ini dan berteriak dengan keras, Saudara Meng. Jangan, gerakan Guo Meng tidak lambat, dan sebuah telapak tangan tercetak di dadanya.
Engah. Seteguk besar darah disemprotkan, dan semuanya disemprotkan ke kertas jimat kuning pucat tanpa setetes pun. Jika Xiao Ruofei mengamati dengan cermat, dia akan menemukan bahwa kertas jimat ini persis sama dengan kertas jimat yang ditempelkan pada dua senjata sihir terbang sebelumnya. Kertas jimat yang menyerap darah dan darah Guomeng segera mulai bersinar, dan sepertinya ada aura yang naik. Aura ini jauh lebih kuat daripada kertas jimat yang mereka tempelkan pada senjata sihir terbang. Itu jelas esensi Guomeng, produksi darah. Dan Guomeng sendiri terluka parah, dan sekarang setelah memuntahkan darah, ekspresinya bahkan lebih lesu, dan wajahnya sepucat kertas. Tubuhnya hancur dalam ledakan itu, seperti perahu yang terombang-ambing dalam gelombang besar, dan dia dalam bahaya dihancurkan kapan saja. Namun, dia menutup mata terhadap ledakan di dekatnya, mengeluarkan senjata sihir melingkar dari senjata sihir penyimpanan, dan menempelkan jimat di atasnya tanpa ragu-ragu. Kemudian dia menggunakan kekuatan terakhirnya dan melemparkan senjata sihir ke arahnya. Lou Jia. Senjata ajaib melingkar ini terus bertambah ukurannya selama penerbangan, dan kertas jimat yang menyerap esensi darah bahkan lebih agresif, melepaskan aura yang kuat dan tak tertandingi. Jia, ayo pergi. Kamu harus pergi dari sini hidup-hidup. Guomeng berteriak dengan tatapan penuh tekad, pergi. Aku belum selesai, tinggalkan aku sendiri. Lou Jia melompat ke senjata ajaib, dan penghalang pelindung muncul, melindunginya dengan senjata ajaib. Pada saat ini, Lou Jia juga terluka parah, wajahnya seperti kertas emas, dan napasnya sangat lemah sehingga bisa keluar kapan saja. Tapi dia sama sekali tidak peduli dengan lukanya, tapi menatap Guomeng tidak jauh dengan ekspresi sedih di wajahnya. Dia tahu betul bahwa Guomeng pasti tidak akan bisa menyelamatkan hidupnya setelah menggunakan metode rahasia, jadi meskipun dia sangat sedih di dalam hatinya, dia masih memiliki alasan terakhir dan tidak terburu-buru untuk menemui Guomeng dengan putus asa. Benar saja, ketika dia melihat Lou Jia berhasil duduk di atas senjata sihir melingkar, pikiran Guomeng lega, dan dia tidak bisa menahannya lagi, dan vitalitas di tubuhnya langsung menghilang. Ledakan. Sebuah bom vitalitas diledakkan di sisi Guomeng, dan tanpa perlindungan, dia langsung hancur berkeping-keping, dan kematiannya sangat menyedihkan. Kakak Meng, Lou Jia berteriak sedih, matanya memerah darah, seperti iblis di neraka.